Apa kabar Ibu Tuti, Ibu Yanti? Ya, tes. Selamat datang di podcast coaching bersama saya Neta. Dalam kesempatan ini, waktu terbaik untuk Ibu Tuti dan Ibu Yanti silakan berbagi sebagai coach dan sebagai coaching. Apa saja masalah yang diatur dalam prinsip Tirta boleh dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, silakan Ibu Tuti dan Ibu Yanti. Waktu sepenuhnya diberikan. Terima kasih. Baik, Ibu Tuti. Kelihatannya Ibu Tuti sangat serius sekali. Ya, memang terlihat di wajah saya itu sedikit serius, sedikit santai. Tapi sebenarnya ada sedikit masalah kendala yang saya hadapi tadi. Ya, apa yang Ibu Tuti mau sampaikan pada kesempatan pagi tadi ini? Baik, Ibu Yanti. Masalah yang sementara saya hadapi ini tadi waktu pembelajaran di kelas 11-1 pada mata pelajaran saya mata pelajaran kimia. Dari sekian banyak siswa itu ada satu siswa yang membuat saya tidak nyaman. Ketika saya keluar kelas tersebut saya merasa siswa ini sangat mengganggu sekali pada saya. Itu dia anak tersebut tidak aktif dalam pembelajaran. Dia tidak serius ketika materi yang saya sampaikan tadi di kelas itu, dia tidak serius dalam menerimanya. Ibu Tuti, apa yang barusan Ibu Tuti sampaikan ini, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut tidak serius ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yang saya pantau itu, saya bisa menarik kesimpulan sementara bahwa mungkin anak tersebut tidak menyukai akan pola pembelajaran yang saya berikan tadi. Baik, dari hambatan kendala yang kita sampaikan tadi, apakah masih ada kendala yang lain untuk Ibu mau sampaikan lagi? Ya, sebetulnya begini. Mata pelajaran yang saya asli adalah mata pelajaran kimia. Tentunya mata pelajaran ini punya kaitannya dengan mata pelajaran MIPA lainnya, katakanlah mata pelajaran matematika. Jadi kesimpulan selain yang tadi saya sampaikan alasan lainnya adalah mungkin anak ini terkendala dalam perhitungan matematik atau katakanlah dasar matematikanya rendah. Seperti itu. Jadi menurut Ibu, pengamatan Ibu terhadap anak tersebut, apa yang Ibu inginkan dari anak ini? Ya, sebetulnya keinginan semua kita guru sama ya. Kita semua menginginkan materi yang kita sajikan itu diterima secara baik oleh semua siswa dalam kelas tersebut. Itu harapan saya. Siswa ini juga bisa sama seperti teman-temannya yang lain, bisa menguasai konsep materi yang saya ajar. Seperti itu. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Dari penjelasan Ibu Tuti, dari saya menaruh skala dari skala 1 sampai dengan skala yang ke-10, Ibu Tuti, kira-kira anak ini berada pada skala yang keberapa? Betul sekali. Anak ini saya target dia untuk sementara ini dia berada pada skala 6. Luar biasa. Jadi masih pada skala 6. Dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Mereka bisa ada pada skala 8. Katakanlah 8 paling tinggi lah. Karena mata pelajaran saya sedikit sulit. Jadi saya tidak bisa memasang target skalanya 9 atau 10, tidak. Tapi anak ini pada skala 6. Ya, Ibu Tuti, kalau begitu skala hingga 10 ini sangat sulit ya untuk mata pelajaran kimia. Iya, menurut saya itu sangat sulit untuk dijangkau oleh anak-anak tersebut. Mereka cukup sampai skala 8 saja itu sudah menjadi kebanggaan untuk saya. Sangat luar biasa ya, Ibu Tuti. Baik Ibu, bagaimana rencana Ibu dalam menangani masalah anak ini? Iya, benar sekali. Saya tentunya punya rencana bagaimana sehingga anak ini bisa
aktif dan bisa menerima semua materi yang saya berikan kepadanya ya Ibu Yanti. Ya, harapan saya. Dan saya sudah merencanakan beberapa hal atau poin. Yang pertama itu saya akan mengubah pola pembelajaran dan strategi pembelajaran saya ini. Saya akan berusaha mengubahnya. Mungkin sedikit lebih pembelajaran lebih serius karena materinya materi serius. Saya akan bawa mereka untuk lebih santai, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Oh iya, ya. luar biasa ya, lebih bervariasi Ya, ya. lebih bervariasi. Kemudian selain itu juga pola pembelajaran yang tadinya mungkin saya hanya fokus pada materi dan tujuan akhirnya siswa memahami satu konsep dan menghasilkan nilai yang baik. Mungkin saya akan ganti di mana saya akan lebih mengenal setiap anak-anak itu dengan mereka punya minat dan gaya belajar. Jadi pemetaan, Ya, pemetaan ya. anak. Pemetaan itu perlu. Termasuk pembelajaran Ya. diferensiasi ya, Diferensiasi. kreatif sekali Ibu. Jadi saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dilengkapi dengan KSU. Seperti itu. Sangat luar biasa Ibu. Nah, masih itu rencana yang kedua. Kalau rencana yang ketiga masih ada 2 poin lagi. Yang rencana yang ketiga itu saya akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, katakanlah komunitas sekolah ya, dari pimpinan, kemudian turun ke rekan sejawat, serumpun mata pelajaran IPA mungkin, karena terkait perhitungan matematik tadi saya perlu kolaborasi dengan guru mata pelajaran matematika terkait dengan anak ini. Tematis ya. Ya, pembelajarannya ada hitungannya, begitu. Kemudian yang ketiga itu, selain itu saya juga akan pendekatan dengan orang tua dari anak tersebut, Membangun relasi ya. membangun relasi, membuka ruang dengan orang tua untuk bagaimana penyelesaiannya sama-sama menyelesaikan Kolaborasi yang sangat luar biasa. Jadi bagus sekali ya. itu rencana. Membangun kemitraan bersama-sama dengan pihak sekolah, pemangku sekolah, dengan orang tua. Sangat luar biasa Ibu. Ya bagus sekali solusi yang Ibu ambil. Menurut Ibu, ketika Ibu merencanakan semua ini solusi, apa rencana Ibu untuk menjalankan rencana ini? Apakah minggu depan atau bulan depan? Kapan rencana Ibu? Kalau menurut saya tidak perlu lama-lama ya. Karena secepatnya lebih baik lagi. Jadi saya rencana minggu depan ini saya eksekusi. Apa yang sudah saya rencanakan programkan itu saya eksekusinya di minggu depan. Baik, apa yang Ibu mau lakukan ini, rencanakan ini, mau jalankan? Apakah Ibu butuh bantuan dari teman-teman, misalnya teman sejawat, atau bantuan dari warga sekolah? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita bahwa untuk saya bekerja sendiri dan sangat tidak mungkin, saya perlu kolaborasi, bekerjasama, membangun kemitraan dengan sekolah, kemudian berkolaborasi dengan orang tua sebagai komite, gitu ya. Ya kemudian juga bagaimana saya akan mengubah pola pembelajaran itu, jadi saya harus lakukan itu sebagai tindak lanjut untuk Sangat luar biasa Ibu. Bagaimana Ibu bisa untuk menjaga komitmen ini? Oh iya Ibu, saya ini tipe orang yang perlu kaya. Saya ini tipe orang yang perlu Ya, dan jujur juga ya Ibu. ya jelas saya harus tambahkan di forum ini. Ya saya ini tipe orang yang perlu. Jadi setiap hal-hal yang sudah saya programkan mesti saya catat. Saya buat buku catatan Itu baik ya. berkonsep dengan baik sehingga akan membantu saya mengingat hal-hal apa saja yang harus saya lakukan ketika saya sudah memprogramkan itu di minggu depan. Ya, poin ini 1, 2, 3 saya lakukan pada eksekusi di minggu depan. Jadi saya buat catatan. Ini saya tipe orang kalau Baik Ibu, dari kegiatan diskusi kita dari awal sampai akhir ini, apa yang Ibu rasakan ketika kita bisa berkolaborasi, bisa berbagi, apa yang Ibu rasakan pada saat ini? ya, saya sedikit plong, saya sedikit lega ketika saya bisa berbagi setiap hal yang menjadi permasalahan saya merasa lega.
Saya percaya setelah ini apa langkah selanjutnya akan semakin terbuka lebar untuk saya lakukan. Itu seperti itu. Belajar. Sangat luar biasa Ibu Tuti. Sebenarnya saya masih ingin untuk bersama-sama dengan Ibu Tuti untuk bisa berbagi, berdiskusi, berkolaborasi. Tapi kita diingatkan, dibatasi oleh waktu. Ibu Neta, ini waktunya sudah selesai. Ya, kita masih punya 1 menit lagi. Ya, baik. Kalau begitu, harapan saya Ibu terus sukses bersama dengan anak-anak agar supaya ke depan kita semua bisa menyaksikan anak-anak kita boleh menjadi orang-orang yang hebat. Harapan-harapan yang Harapan-harapan saya Nanti kita sampai minggu kita bisa berdiskusi lagi. Baik, terima kasih teman-teman kita, Ibu Yanti dan Ibu Putri yang sudah masuk dalam sesi coaching yang sangat luar biasa, sangat hangat, dan Ibu Yanti dan Ibu Putri sangat menikmati obrolan ini. Semoga cita-cita dan harapan untuk mencerdaskan anak bangsa, kebahagiaan dan keselamatan anak bangsa itu tercapai ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Ibu Neta. selamat datang Ibu Yanti, Ibu Neta, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Baik Ibu Tuti. Luar biasa terpancar di wajah Ibu berdua ini suatu keceriaan ya. Ya, baik Ibu Neta dan Ibu Yanti, kita sekarang ada dalam sesi coaching di forum coaching bersama saya Ibu Tuti Duka. Oke, sesi ini memang pas untuk coach dan coachee saling berbagi ya. Dan tentunya alur Tirta akan Ibu berdua jalankan dalam proses coaching ini. Baik, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Yanti sebagai coachingnya dan Ibu Neta sebagai coach. Silakan. Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Tuti Tuti. atas kesempatan yang luar biasa telah menerima kami dalam sesi coaching. Halo, apa kabar Ibu Yanti? Baik, sehat. Puji Tuhan, terlihat sekali dari kecerahan yang terpancar dari wajah Ibu di siang ini. Ya Ibu, apa yang Ibu mau sampaikan dalam sesi ini? Silahkan Ibu bercerita sebebasnya, seperti permasalahan atau alasan-alasan dari sesuatu yang terjadi dari masalah Ibu bisa sampaikan di sini. Silahkan. Baik Ibu Neta, ada yang saya ingin diskusi dengan Ibu, ada beberapa hal dalam suasana pembelajaran di kelas. Ketika kegiatan pembelajaran, yang ada masalah yang saya hadapi ini sangat mengganggu pikiran, perasaan saya, yaitu anak-anak tidak ikut tata tertib yang ada di kelas, yaitu mereka keluar masuk dalam kelas seenaknya saja, padahal kita di kelas punya aturan, punya tata tertib Ibu Neta. Oke, menurut Ibu seperti itu ya? Ya, Ya, itu menurut Ibu sebagai suatu permasalahan yang ingin Ibu bagikan dalam sesi ini. ya. Oke. Dari yang Ibu sampaikan ini, kira-kira menurut Ibu ya, apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Kalau menurut saya masalah ini terjadi kemungkinan mereka anak-anak tidak siap dalam kegiatan proses belajarnya masing. Kesiapan diri Ya, siswanya belum belum ada. ada. Kemudian dari saya sendiri yaitu pola pembelajaran saya masih dibenahi lagi. Nah, jadi tidak sepenuhnya anak itu melakukan kesalahan, tapi ada kita Terima kasih, bagus sekali ya Ibu Yanti. Ternyata Ibu Yanti punya kesadaran diri yang sangat luar biasa, kesadaran diri yang full mindset karena full reminder. Karena Ibu benar-benar menyadari kekeliruan yang terjadi dalam pembelajaran. Itu sangat baik. Jadi ternyata dalam kita menemukan masalah, kita tidak sekedar
serta-merta menyalahkan kondisi atau orang lain, tetapi kita harus punya refleksi diri atau kesadaran diri. Dan ternyata Ibu Yanti tampilkan itu, dan itu sangat luar biasa. Untuk menunjukkan suatu perubahan itu harus ada kesadaran diri. Baik Ibu Yanti, mungkin menurut Ibu ada hambatan-hambatan lain lagi selain daripada kesadaran Ibu untuk mengelola kelas mungkin belum terlalu maksimal, atau dari anak itu sendiri mungkin ada hambatan lain lagi mungkin? Kalau hambatan yang ada, kadang-kadang anak-anak ketika jam pelajaran yaitu mereka selalu melihat HP. Entah itu mereka melihat cari materi-materi pembelajaran, atau mereka sedang telepon dengan teman-teman. Padahal ada tata tertib aturan yang kami buat di dalam kelas. Perlu ketegasan ya, perlu ketegasan yang lebih intern atau lebih khusus lagi untuk anak-anak itu, sehingga pemanfaatan teknologi seperti HP itu bisa dikontrol. Iya, karena tidak selamanya anak-anak pegang HP itu kita jamin kalau mereka sedang searching pelajaran. Mereka pasti bisa lakukan hal yang lain, dan itu mungkin butuh kontrol dari ibu lebih khusus lagi. Mungkin juga di rumah juga. Iya, Dari dari orang tua itu juga penting dalam penggunaan Kalau begitu saya harus ada membangun komunikasi juga Iya, dengan benar orang tua sekali. keluarga. tentunya kerjasama itu penting. Kalau sudah bisa Ibu tebak masalahnya seperti itu ya, permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah bisa Ibu cari tahu ternyata masalahnya bersumber dari anak-anak itu sendiri, atau dari kondisi teknologi yang sekarang semua orang bisa akses, dan itu menyebabkan kondisi dalam kelas seperti itu. Terus ditambah lagi dengan yang Ibu alami, mungkin Ibu sendiri punya satu keinginan ya, rencana yang mau Ibu lakukan. Apa yang Ibu inginkan dari kondisi anak itu? Baik, kalau rencana yang saya lakukan untuk ada perubahan, pertama-tama saya sebagai guru harus ada kesiapan, terutama sebagai pribadi dalam menyiapkan kegiatan proses belajar mengajar. Misalnya saya harus menggunakan model pembelajarannya dengan menyenangkan, kemudian saya harus tampilkan media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, bervariasi, supaya menarik mereka untuk perhatian ketika belajar. Itu berarti mereka yang suka pegang HP, ketika kita kaitkan pembelajaran kita dengan media itu, mereka akan lebih cepat tangkap. Mereka sudah terbiasa dengan itu lebih menarik daripada metode yang lain. Kita juga harus istilahnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, zaman yang ada. Ini sekarang sudah tidak lagi guru harus berceramah banyak nonton, tetapi media pembelajaran yang ada kita harus memanfaatkan, apalagi teknologi yang semakin maju. Ternyata apa yang Ibu inginkan itu baik ya. Ibu ingin merubah strategi pembelajaran menjadi lebih menarik, bervariatif, dan menyenangkan. Itu bagus. Kira-kira menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 yang Ibu inginkan anak tersebut berada pada skala berapa? Yang saya inginkan atau anak tersebut sudah ada pada skala yang berapa? Iya, sebenarnya yang Ibu targetkan anak itu sekarang berada pada skala yang berapa, dan Ibu ingin dia pada skala yang mana ya? Kalau saya targetkan anak tersebut ada pada skala yang ke-6, dan saya targetkan ada pada skala yang ke-8. Oh, luar biasa. Jadi target Ibu ini belum menuntut anak untuk maksimal ya, tapi bertahap. Luar biasa ya. Ya, proses tidak bisa dipaksakan ya Bu, semua harus melalui tahapan. Karena kita harus lihat kondisi anak juga sesuai dengan minat belajar anak. Kita lihat sekarang pembelajaran diferensiasi ini harus sesuai dengan pemetaan mereka. Jadi kita tidak bisa paksa bilang harus begini, tapi harus sesuai dengan
minat belajar. Kita harus memetakan anak nggak sesuai dengan peminatannya. Baik, sangat luar biasa ya Ibu. Kira-kira rencana solusi penanganan masalah yang mau Ibu lakukan pasti Ibu sudah siapkan ya. Karena Ibu punya target bahwa anak itu harus mencapai skala yang ke-8, pasti Ibu punya rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Apa rencana Ibu? Nah, jadi tadi saya bilang toh rencana-rencana itu Merupakan model pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan dan membuat suasana belajar di kelas itu yang menyenangkan dan betul-betul menarik untuk menarik perhatian mereka dalam kegiatan belajarnya. Akan Ibu lakukan dalam bentuk apa? Mungkin lebih spesifik. Kan sebuah rencana itu mungkin akan dengan matang kita sampaikan, kita katakan, tapi tindak lanjutnya itu kadang mau dibuat dalam bentuk apa? Pembelajaran dalam kelas atau mungkin lewat metode-metode yang lain. Mungkin Ibu harus, kalau saya tambahkan sedikit, Ya, mungkin boleh. Ibu harus penanganan secara khusus dulu, Ya, pendekatan benar. dulu dengan anak tersebut, menyampaikan secara intern antara anak dan ibu, sehingga semuanya bisa tercapai secara intern, baru Ibu bawa ke kelas. Ya, maksud saya begini Ibu, setiap anak itu memiliki motivasi perilaku. Mengapa dia mengalami kondisi Ya. seperti itu? Ada motivasinya. Sebelum Ibu merubah strategi pembelajaran, Ibu menentukan rencana, Ibu harus tahu motivasinya. Ibu lakukan pendekatan seperti yang Ibu ngomong secara intern, secara khusus untuk membangun motivasi intrinsik dari dalam untuk dia mau berubah. Itu memang sudah saya rencanakan untuk melakukan hal itu secara kami berdua. Saya akan memberikan nasihat, memberikan teladan yang baik untuk mereka. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran itu merubah suasana yang baik dan menyenangkan untuk belajar dengan menggunakan media pembelajaran. Sangat luar biasa itu. Sehingga rencana Ibu itu sangat mudah untuk dilakukan ya, karena perencanaannya matang dan itu semua sudah pasti tersedia dalam konsep Ibu untuk Ibu lakukan selanjutnya. Ya, betul, Ibu Neta. Luar biasa Ibu Yanti. Dan kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana tersebut? Selesai kita kegiatan ini, dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, saya akan melakukan secepatnya ya, segera ya. Luar biasa Ibu Yanti, keputusan yang sangat baik ya. Untuk mengatasi masalah itu memang tidak boleh ditunda-tunda ya, supaya tidak menambah besar masalah ini. Luar biasa ya. Apakah Ibu memerlukan bantuan? Tentunya dalam kegiatan proses pembelajaran kami tidak sendiri, bersama-sama dengan teman-teman sejawat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam penanganan hal tersebut. Bisa dibantu, bisa dibantu. Jadi kolaborasi itu sangat penting ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk satu pekerjaan sekecil apapun itu, karena dukungan dari orang lain itu akan menunjang kualitas yang lebih baik. Ya, luar biasa. Terus bagaimana Ibu bisa menjaga komitmen Ibu untuk menyukseskan rencana Ibu? Saya akan membuat komitmen bahwa saya akan membuat komitmen bersama dengan anak-anak. Kita akan melakukan pembelajaran yang baik sehingga ke depan itu anak-anak boleh menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Untuk berapa tahun jangka waktu tidak bisa ditargetkan ya. Saya punya pengharapan komitmen itu anak-anak yang sukses di kemudian hari. Dan saya juga sebagai guru komitmen untuk harus bekerja keras, yaitu dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Ini akan metode-metode pembelajaran luar biasa. Mungkin sebagai guru apa yang sudah direncanakan itu sudah pasti ya kita lakukan ke depannya, tetapi dalam pembelajaran di awal dari pembelajaran kita selalu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Mungkin sudah ada poin-poin tapi dipertegas lagi. Iya, ini menyangkut ketertiban ya Ibu. Keyakinan kelas itu perlu dipertegas lagi ke anak-anak. Ya benar. Keyakinan kelas itu kami sudah buat Ibu. Tapi anak-anak zaman sekarang pun itu namanya juga pengaruh kondisi ya. Jadi kita harus lebih
lebih memperhatikan lagi item-item yang dibuat itu supaya mereka lebih taat tegas, lagi, ya. tegas lagi. dan konsisten. Iya. Luar biasa Ibu. Ibu kan sudah merencanakan untuk segera ya. Iya. Setelah dari ini Ibu akan pergi dan menindaklanjuti. Ibu akan melakukan mengeksekusi rencana yang sudah Ibu lakukan. Sangat luar biasa ya. Terima kasih karena Ibu punya komitmen, Ibu punya rencana yang matang, dan itu semua akan bisa terlaksana kalau berkolaborasi dengan baik dengan semua komponen di komunitas sekolah atau orang tua dan masyarakat. Itu penting. Luar biasa ya Ibu Yanti. Kerjasama itu penting. Terima kasih ya, terima kasih banyak karena sudah bisa berbagi pengalaman yang Ibu alami di sekolah untuk teman-teman di luar sana dan untuk kita semua. Dan terima kasih sudah bersama dalam forum ini. Terima kasih Ibu Neta dan Ibu Yanti sudah ada bersama dalam obrolan yang sangat luar biasa. Bagaimana Ibu Yanti sudah sedikit lega ketika sudah berbagi dengan Ibu Neta? Ibu Tuti sudah sangat lega, sudah pelong semua, sudah rasa senang hari ini bisa berbagi dengan Ibu Neta. Ibu Tuti sangat membantu saya ya. Dan ternyata ketika kita berbagi berarti setiap permasalahan kita boleh terselesaikan, boleh diringankan, ya, Ketenangan buat kita. dan tentunya semua ini kita berharap untuk Terima kasih. Ibu Neta dan Ibu Yanti untuk waktunya. Selamat siang Ibu Yanti. Selamat siang Ibu Neta. Selamat siang Ibu Tuti. Silakan duduk. Terima kasih. Baik Ibu Neta, apa kabar? Puji Tuhan, baik Ibu Yanti, luar biasa. Ibu Tuti, apa kabar? Baik sekali Ibu Yanti. Baik, sukacita ya, sehat-sehat semua karena kita dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan kegiatan coaching, yaitu bersama dengan Ibu Neta dan bersama dengan Ibu Tuti, bisa untuk berdiskusi bersama-sama. Baik Ibu Neta, Ibu Tuti, untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Tuti dan Ibu Neta untuk melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih Ibu Yanti. Ya, Ibu Neta apa kabar? Puji Tuhan, baik Ibu Tuti. Ibu Tuti sendiri? Saya sehat ya. Ya. Baik Ibu Neta, bagaimana pembelajaran hari ini lancar? Puji Tuhan, lancar, luar biasa. Baik. Anak-anak Baik, luar biasa, semangat semuanya. dari wajah Ibu memang terlihat terpancar bahwa Ibu menyenangkannya pembelajaran hari ini. Tetapi sepertinya ada kendala dalam pembelajaran. Betul? Ya, benar. Itu dia Ibu. Jadi kehadiran saya di sini dalam sesi coaching ini memang saya ingin berbagi apa yang saya alami di lingkungan belajar. Ya mungkin hal ini sedikit sensitif ya Ibu, tapi ini merupakan masalah semua, bukan masalah sendiri, masalah pribadi, tapi ini merupakan masalah komunitas yang memang harus dibagikan biar semua orang bisa memikirkan solusinya seperti apa. Ya, jadi tujuan saya ke sini ini ingin mendapat masukan atau pikiran-pikiran yang kira-kira cara terbaik yang harus saya pilih ini didukung atau tidak. Ya. Jadi sebenarnya masalah apa yang mau disampaikan dalam forum ini? Baik Ibu, jadi masalahnya sedikit sensitif, tapi saya perlu sampaikan ya. Jadi masalahnya itu adalah rekan guru yang apatis terhadap perkembangan sekolah, perkembangan dan kemajuan sekolah. Oh, jadi ada teman guru yang malas tahu terhadap Kemajuan perkembangan sekolah seperti tidak peduli. Ya, tidak peduli. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, tidak pedulinya seperti apa, bagaimana, atau lebih khusus lagi di anak-anak atau dalam konteks
kegiatan ekstra atau intra yang terjadi di sekolah seperti itu atau bagaimana? Ya Ibu, jadi secara umum ya, jadi kondisi dari masalah ini, dari teman yang apatis ini, baik dalam pembelajaran maupun dalam interaksi di kelas, di sekolah bersama teman-teman sejawat, bersama pemimpin, bersama semua komunitas itu menjalankan tugas seperti sebuah hanya sebagai sesuatu yang hanya Seperti datang sekolah hanya tujuan itu terus Iya. kemudian dia malas tahu dengan yang Iya, terjadi dia tidak di peduli sekolah dengan apapun lagi kondisi selain dia Jadi, ngajar. tidak Iya. serius pada kondisi yang ada di Iya, sekolah, tidak terlalu misalnya peka. kegiatan di Tidak luar. peka. Jadi Ketika ketika teladannya, ya, jadi guru itu hanya sekedar datang Mengajar, mengajar kemudian pergi pulang, pulang ya. tanpa berpikir Tanpa bagaimana kerja peduli lain. ya perkembangan sekolah, misalnya ada persiapan kerja untuk akreditas Oh iya. atau pembangunan sekolah yang sebenarnya melibatkan semua komponen sekolah, tetapi seperti sebuah tontonan saja. Mungkin itu dilihat pribadi seseorang, tapi ini kan komunitas yang harusnya semua yang ada dalam komunitas itu berperan aktif untuk mendukung, sehingga itu tidak menjadi motivasi buruk buat orang lain, sehingga pada mempengaruhi orang lain untuk turut melakukan hal yang sama. Menurut saya ini hal yang sensitif Ibu, tapi ini masalah yang memang perlu untuk dibahas juga. masalahnya cukup serius ya Ibu Cukup Tuti. serius. Dimana guru tersebut cuek, malas Cuek, tahu tidak pasti aktif. terhadap setiap kegiatan yang terjadi di sekolah. Baik, menurut Ibu Neta, dari pengamatan Ibu, kira-kira Ibu menginginkan guru tersebut harus bagaimana? Ya tentunya Ibu, yang saya inginkan itu gurunya aktif, terlibat dalam apapun kegiatan yang sekolah lakukan, sehingga tidak terlihat kalau kita berjalan sendiri-sendiri, tapi ada kolaborasi yang tercipta. Ibu bayangkan kalau misalnya setiap orang punya prinsip seperti itu, Apa bekerja jadi sendiri-sendiri, sekolah? apa jadinya sekolah kita? Iya, Tidak ada iya. dukungan. Oleh karena itu saya ingin sekali ada perubahan yang terjadi dalam diri teman-teman saya yang seperti demikian. Tentunya itu bukan saja Ibu Neta yang berharap seperti itu ya, teman-teman Iya, yang juga lain berharap juga pasti. ya. Oke, baik Ibu Neta. Katakanlah posisi guru ini pada rentang 1 sampai 10 ya. Ibu menginginkan guru tersebut berada pada skala berapa? Saya cukup pada rentan yang ke-7. Ya, sangat luar biasa. Target Ibu Ibu Neta. guru tersebut harus ada pada skala keberapa? Targetnya. Skala ke-9. Wih, tinggal Iya. satu skala saja ya Bu Neta. Benar Ibu, karena menurut saya bahwa ini konteksnya guru bukan siswa. Iya. Jadi saya mau ketika kita menjadi seorang guru, kita adalah sosok yang digugu atau ditiru. Iya. Sehingga ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus punya komitmen yang konsisten untuk merubah mindset kita, cara kita, tindakan kita, sehingga itu dapat tercermin buat orang lain, apalagi untuk siswa. Jadi targetnya setinggi itu Ibu, kalau menurut saya. Kalau luar biasa sekali target. Kalau begitu sama dengan tokoh pendidikan kita yang menulis tentang teladan yang baik, itu Ki Cahyantoro. Perlu harus menjadi teladan, menjadi hamba. Luar biasa sekali ya target yang Ibu pasang untuk guru tersebut ya, teman guru tersebut. Baik Ibu, kira-kira apa yang sudah menjadi rencana yang sudah terprogramkan yang akan Ibu eksekusi ke depan? Baik Ibu, tadi seperti yang saya bilang bahwa ini kondisinya sangat sensitif karena menyangkut dengan kepribadian seseorang. Ya, kebiasaan dan kepribadian seseorang itu hal yang sensitif dan itu menyangkut harga diri juga. Jadi itu bisa menjadi masalah yang besar. Tapi saya punya rencana, saya juga ingin membangun relasi yang baik dengan teman ini, dan selain membangun relasi, saya juga melakukan bonding ya, hubungan yang cukup dekat dengan teman itu, bahwa saya membutuhkan dia dan dia juga membutuhkan saya. Saya mau hal itu terlihat nampak dari cara
cara saya memperlakukan dia. Jadi saya tidak memandang dia sebagai seseorang yang malas atau buruk di mata saya dan orang lain, tetapi saya ingin membangun relasi yang baik, dan saya ingin menunjukkan kepada dia bahwa dia adalah sosok yang dibutuhkan juga di sekolah. Dia adalah sosok yang punya pengaruh besar juga di sekolah, dan sekolah membutuhkan orang seperti dia. Oleh karena itu, ya, dia harus menunjukkan sikap yang seperti itu juga kepada orang lain. Nah, jadi menghargai talenta yang dia punya, karena tidak mungkin dari kondisi yang apatis seperti itu dia tidak punya kompetensi apa-apa, ya kan Ibu? Tentunya setiap orang punya kemampuan, kelebihan dan kekurangan yang pasti ya. Dan mungkin apa yang kurang itu adalah kelebihan kita, seperti itu ya. Dan kita saling melengkapi. Tentunya karena ini seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa konteks ini sangat sensitif, ini antara masalah hati bicara. Jadi kita harus saling menjaga. Iya, benar sekali. Harus saling menjaga. Itu tentunya Ibu juga tidak bisa mengambil tindakan yang serta-merta langsung mengklaim dia seperti itu, tetapi menyerang pribadi ya. Kita mungkin Ibu lebih dekat, melakukan pendekatan, membangun relasi, membangun relasi komunikasi yang baik, sehingga ada kedekatan lebih lagi antara Ibu dan dia untuk bagaimana menyikapi masalah ini ya, seperti itu. Ibu luar biasa sekali apa yang sudah menjadi rencana Ibu ke depan. Kemudian kira-kira tindak lanjut ini akan dilakukan kapan? Saya akan segera melakukan secepatnya karena masalah ini termasuk serius. Kalau dibiarkan terlalu lama akibatnya fatal buat perkembangan sekolah. Benar sekali, Mama Neta. Ya, baik Mama Neta. Saya sejauh perbincangan kita ini, saya merasa bahwa penting adanya jika Ibu Neta mengadakan kolaborasi juga dengan pimpinan sekolah, ya. Nah, karena ini masalah cukup serius dan dia terkait semua yang ada di dalam. Ya, karena itu mungkin ini Ibu perlu ada rencana untuk pendekatan selain dengan ini, mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah atau ya, benar sekali Ibu. Jadi ini kan tadi sudah kita sama-sama katakan bahwa ini adalah menyangkut dengan pribadi seseorang, ya. Itu berpengaruh untuk perasaan, jadi kita perlu menjaga. Nah, saya punya rencana untuk bekerja sama dengan semua komunitas di sekolah. Kebetulan dari tadi kita bilang kalau semua orang punya talenta. Nah, semua orang punya talenta, pasti teman-teman saya yang di sini juga punya talenta. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu kalau diberi tanggung jawab khusus yang menyentuh pada talenta mereka, itu akan lebih menonjol keaktifan mereka, akan membangun keaktifan mereka. Misalnya mereka diberi tanggung jawab untuk menangani sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Misalnya mereka itu pemain musik, nah mereka dikasih tanggung jawab untuk mengatur kegiatan seni misalnya. Atau mereka tuh pemain bola kaki, mereka suka bola kaki, mereka dikasih tugas untuk menangani kegiatan lomba bola kaki dan lain-lain. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan bakat dan minat mereka itu tanggung jawabnya coba sesekali diberikan kepada mereka. Mungkin mereka akan lebih bertanggung jawab dan tidak lagi apa-apa. Ya, sangat luar biasa. Berarti masalah ini Iya, luar biasa. solusi yang luar biasa yang bisa diambil. Berarti ini tidak beda-beda jauh dengan masalah anak-anak juga ya. Benar sekali. Ketika anak-anak itu punya minatnya di A, terus kita gurunya berikan tanggung jawabnya ke B, tentunya tidak nyambung ya. Ya, benar sekali. Tidak nyambung. Jadi benar bahwa memberikan tanggung jawab sesuai dengan minat bakat. Memberikan tanggung jawab sesuai dengan minat bakat itu yang justru membantu keaktifan guru tersebut ya. Benar. Ya, Ibu Neta, waktu kita cukup untuk perbincangan kita siang hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan saya dalam forum, bersama dengan Nanti dalam forum coaching. Saya berharap melalui forum coaching ini, kita saling berbagi ini, ada sedikit hal yang kita rasakan tadi itu bisa berkurang ya. Ya, dan semoga guru tersebut secepatnya bisa aktif kembali, boleh terlibat kembali dalam setiap kegiatan yang berlangsung di sekolah. Baik Ibu Neta, demikian perbincangan kita di siang hari ini. Salam untuk keluarga, anak didiknya. Sampai jumpa untuk
sangat luar biasa sekali untuk Ibu Neta dan Ibu Tuti. Kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Baik Ibu Neta, Ibu Tuti, apa yang Ibu Neta rasakan ketika berkolaborasi, berdiskusi dengan Ibu Tuti? Saya merasa tertantang dan harus berani ya untuk menyatakan hal ini, dan saya senang bisa terbuka bersama dengan teman-teman untuk berbagi kisah ini. Saya senang, saya lega, saya merasa nyaman sekarang. Ya, bagus sekali ya. Tadi saya sempat mendengar satu kalimat, yaitu bisa membangun relasi yang baik dengan teman-teman yang apatis, yang acuh tak acuh. Sangat luar biasa ya. Ibu Tuti sebagai teman diskusi sangat luar biasa memberikan dukungan yang baik untuk Ibu Neta. Semoga harapan Ibu Tuti dan Ibu Neta bisa berjalan dengan baik ke depan, bisa sukses untuk anak-anak bangsa dan untuk teman-temanku. Terima kasih Ibu Neta, Ibu Tuti. Terima kasih Bu Terima Yanti. kasih kembali Bu Yanti. Kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa.